Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Rata Pramesti kali ini kita bakal bahas tentang analisis nilai raport yang memiliki kecenderungan peluang lolos tinggi di jurusan yang dipilih dan juga beberapa analisis keberuntungan yang akan aku bahas. Nah, sebelumnya aku minta tolong buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan juga like serta komen untuk request-request video kedepannya agar video-video kedepannya juga akan menjawab dari request teman-teman. FYI, aku udah membahas tentang SNMPTN 2020, terus cara menghitungnya, nilai raport yang sudah tersebar. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Sekarang aku bakal bahas analisis nilai raport dan analisis keberuntungan. Perlu digarisbawahi bahwa nilai-nilai yang masuk ke jurusan ini nggak akan aku sebutkan universitasnya apa, jadi lebih kayak ke khusus nilai yang tertingginya itu di mana, dan dia tuh nganalisis buat masuk kemana gitu, cenderung nilainya tingginya tuh kemana gitu. Jadi peluang lolosnya juga akan semakin tinggi. Langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi di sini aku sudah memiliki 7 nilai rapor yang sudah aku minta teman-teman aku untuk isi berdasarkan format ini. Kalian bisa ngikutin juga, karena itu juga udah jelas dan lengkap aku jelasin di cara menghitung nilai SNMPTN 2020. Nah, tapi kita akan bahas sekarang untuk 7 nilai rapor tersebut. Kayaknya ini video yang benar-benar mungkin ya belum ada, karena ini real experience dan real experience teman-teman aku juga. Ini akan membuka atau membongkar nilai raport SNMPTN yang benar-benar keterima. Oke, untuk nilai raport yang pertama ini adalah yang masuk ke akuntansi. Nah, dia tuh matematikanya total rata-ratanya adalah 93,2, bahasa Indonesia 92, bahasa Inggris 87,6, ekonomi 92,6, sosiologi 92,2, geografi 88,2. Sehingga totalnya adalah rata-ratanya 90,96. Nah, dia berani untuk masukin ke akuntansi karena dia melihat bahwa nilai ekonomi dia adalah tertinggi dibandingkan yang peminatan lain yang 92,6, dan juga nilai matematika dia juga mendukung, yaitu di 93,2. Sehingga dia memutuskan untuk masuk akuntansi dan peluang lolosnya tinggi. FYI dia memiliki kakak tingkat sekitar 1 atau 2 orang dan juga melampirkan sertifikat. Jadi peluang lolosnya ini tinggi karena nilai rata-ratanya juga tinggi dan juga nilai kecenderungan mata pelajaran itu pas dengan prodinya, yaitu ekonomi dan matematika. Ini adalah yang masuk ke psikologi tahun kemarin. Kita sebutkan untuk matematika rata-ratanya 89,4, bahasa Indonesia 93,6, bahasa Inggris 82,2, fisika 85,4, kimia 89,4, biologi 98, sehingga rata-rata akhirnya adalah 89,67. Cukup tinggi untuk masuk ke jurusan ini, dan dia juga melihat nilai biologi dia gitu tinggi di antara yang lainnya yang peminatan, yaitu 98, sehingga kecenderungan dia untuk masuk ke prodi tersebut itu juga tinggi gitu di angka 98. Dan untuk yang mapel wajibnya dia itu tinggi di angka Indonesia gitu. Makanya psikologi menjadi pilihannya, dan juga dia melampirkan 3 sertifikat. Sertifikatnya itu adalah juara karya tulis ilmiah, juara karya tulis ilmiahnya ada 2, dan juga oral presentation conference gitu. Jadi sangat-sangat mendukung untuk masuk ke jurusan tersebut. Yang ketiga ini adalah yang masuk ke kedokteran hewan tahun 2019. Kita sebutkan lagi nilainya. Untuk matematika dia tinggi di 87,6, bahasa Indonesia 86,6, bahasa Inggris 86,6, fisika 85,4, kimia 82,4, dan biologi 87,4, sehingga rata-ratanya adalah 86. Nah, dia melihat bahwa kecenderungan dia nilainya itu tinggi di biologi, makanya dia cari jurusan yang berhubungan dengan biologi itu apa sih gitu. Dan ternyata dia memutuskan untuk masuk ke kedokteran hewan. Alhamdulillah lolos. Dan setelah aku tanya, dia tuh nggak melampirkan sertifikat apapun gitu. Jadi kemungkinan lolosnya itu bisa juga dari kecenderungan nilai tingginya itu ada di mana, yaitu di biologi. Untuk mata pelajaran wajibnya dia itu tinggi di matematika gitu. Jadi kedokteran hewan kan hubungannya juga ada analisisnya dengan biologi itu banyaknya, dan juga matematikanya juga harus kuat. Makanya dia memiliki kecenderungan lolos yang tinggi.
Selanjutnya yang keempat itu adalah yang masuk ke keperawatan. Ini tahun kemarin juga. Kita sebutkan nilainya untuk matematika 91,4, bahasa Indonesia 85,6, bahasa Inggris 85,6, fisika 87,8, kimia 85,6, biologi 86,6, sehingga rata-ratanya adalah 87,1. Dia melihat peluang tinggi nilainya itu adalah di angka fisika dan matematika. Tapi prodi yang dimasukinya adalah keperawatan. Nah, ini menjadi tanda tanya besar karena setahu saya gitu keperawatan itu condongnya itu ke nilai biologi kimianya gitu, biologi kimia. Namun di sini dia memasukkan prodi untuk keperawatan dengan sangat berani gitu. Karena dia melihat bahwa nilai matematika dia juga tinggi gitu. Jadi itu mungkin membantu dan nilai akhir dia itu tinggi juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian tidak berpedoman pada nilai karakter untuk peminatannya yang tinggi di mana, kalian bisa melihat bahwa nilai wajib kalian itu condongnya di mana dan juga nilai akhir kalian. Kira-kira lolos nggak masuk ke prodi tersebut. Nah, tadi yang sosumnya baru akuntansi, sekarang ada sosiologi. Ini juga angkatan 2019, kita sebutkan nilainya. Matematika 82,04, bahasa Indonesia 86,04, bahasa Inggris 84,04, ekonomi 88,6, sosiologi 87,06, geografi 84,00 dan rata-ratanya 85,66. Di mata pelajaran wajibnya dia tinggi di bahasa Indonesia dan untuk matkul peminatannya dia tinggi di sosiologi dan juga ekonomi gitu. Dia memilih ke sosiologi karena dia mungkin melihat dua kemungkinan. Pertama adalah mata pelajaran peminatan yang kedua tertingginya itu adalah di sosiologi karena hanya beda satu angka dengan ekonomi. Jadi akan memiliki peluang lolos yang lebih tinggi juga gitu. Dan rata-ratanya juga cukup tinggi yaitu di angka 85,66. Selain itu nilai bahasa Indonesia dia juga 86,04 karena setahu saya sosiologi juga akan sangat berkaitan dengan nilai sosiologi itu sendiri dan juga bagaimana dia bisa melihat lingkungannya gitu dan juga bisa berbahasa gitu kan. Jadi bahasa Indonesia juga cukup tinggi, bahasa Inggrisnya juga cukup tinggi, jadi akan membantu gitu dia untuk lolos ke jalur SNMPTN lewat sosiologi. Selanjutnya kita beralih ke orang yang lulus masuk ke ekonomi Islam. Itu angkatan 2019 juga. Kita sebutkan nilainya. Matematika 87,2, bahasa Indonesia 85,6, bahasa Inggris 81, ekonomi 83,4, sosiologi 85,6 dan geografi 87,2. Sehingga rata-ratanya adalah 85. Saya bertanya dia tuh tidak melampirkan sertifikat sama sekali dan cutting di universitas tersebut sebenarnya banyak, tapi di jurusan tersebut belum ada gitu. Jadi dia tuh pelopor. Dan sebenarnya nilai dia itu ekonomi tuh nggak tinggi-tinggi banget. Bahkan kayak di peminatan tuh yang paling kecilnya itu 83,4. Namun di sini matematikanya itu tinggi, 87,2. Bisa jadi panitia SNMPTN itu melihat bahwa peminatannya memang kurang tinggi tapi dia memiliki nilai matematika yang tinggi gitu. Dan juga nilai rata-rata akhirnya juga cukup tinggi yaitu di 85. Sehingga ternyata dia lolos masuk ke jurusan ekonomi Islam. Tidak mungkin ternyata. Karena SNMPTN di sini juga bukan suatu hal yang mutlak ya, banyak sekali penilaiannya. Di sini aku hanya memperlihatkan dalam hal penilaian dan sertifikat saja. Kakak tingkat juga ternyata tidak berpengaruh ya untuk kasus yang ini gitu. Terakhir ini adalah yang masuk ke jurusan peternakan, angkatan 2019 juga, kita sebutkan nilainya. Untuk matematika 83,4, bahasa Indonesia 85,8, bahasa Inggris 84, fisika 84,8, kimia 83,6, dan biologi 87. Nah, maka rata-rata itu adalah di 84,77. Ternyata dia bisa masuk ke peternakan walaupun nilai fisika dan biologinya yang cenderung bagus. Nah, peternakan di sini juga memang cenderungnya adalah ke nilai peminatan yang biologi dan fisika gitu. Dan juga untuk yang wajibnya itu adalah di nilai bahasa Indonesia serta bahasa Inggris yang bagus. Sehingga dia memiliki peluang lolos yang tinggi walaupun dia tidak melampirkan sertifikat dan nilai rata-rata dia hanya dengan 84,77 dia masuk ke jurusan peternakan. Itu sudah aku sebutkan 7 nilai raport yang ternyata lolos SNMPTN. Ada yang faktornya itu berdasarkan nilai yang paling berkarakternya gitu.
di peminatan, misalnya ekonomi, sosiologi, atau geografi, atau fisika, kimia, biologi, bisa kalian dapatkan jurusan-jurusan yang sesuai dengan jurusan-jurusan yang sesuai dengan mata pelajaran yang kalian unggulnya di mana, dan juga lihat ke mata pelajaran wajibnya gitu, kalian unggul di mana. Nah, selain itu ada juga yang memang faktor keberuntungan juga ada gitu. Karena tadi ada yang ternyata nilai untuk kecenderungan prodinya harusnya ekonomi, ternyata dia paling rendah di peminatannya. Dan rata-ratanya juga nggak terlalu tinggi, dia bahkan nggak melampirkan sertifikat, bahkan juga nggak ada kakak tingkat, jadi nggak ada yang tahu gitu. Faktornya itu memang keberuntungan mungkin ya. Nah, kalian bisa ngehubungin orang-orang yang tadi nilai rapotnya sudah dibongkar lewat Instagram ini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penuturan kata dan interpretasi, karena di sini niat saya juga hanya membantu dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen juga hal-hal yang pengen kalian aku bahas ke depannya. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.